owner dari Filopi Craft. Alamat saya di Desa Paron. Produk saya yaitu aneka kerajinan dari kain, diantaranya tas, dompet, ransel, sling bag, tote bag, dan masih banyak lagi. Saya selaku UMKM Ngawi mengucapkan terima kasih banyak kepada Radio Bahana FM karena sudah memfasilitasi kami untuk dapat memperkenalkan produk-produk kami di ajang Pojok UMKM. Jangan lupa saksikan Pojok UMKM setiap hari Rabu jam 2-3 sore. Doa kami semoga Radio Bahana FM semakin bersinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan juga masih tetap semangat terus ya. Soalnya kalau setiap hari Rabu jam 14-15 kita di ajang Pojok UMKM. Jadi semangat ya buat UMKM Ngawi. Dan kali ini sudah hadir narasumber kita Mbak Evi ya. Mbak Evi ini merupakan owner dari Filopi Craft ya. Temanya aneka kerajinan dari kain. Kita sapa dulu. Selamat siang Mbak Evi. Gimana kabarnya Mbak? Selamat siang Kak Lobita, alhamdulillah sehat. Sehat, tetap semangat ya, pakai baju coklat-coklat cantik sekali Mbak Evi kali ini. Baik, ini temanya menarik sekali ya, aneka kerajinan dari kain ya Mbak ya. Betul. Ya. Dan ini Mbak Evi ini juga sudah membawa ada tas, ada dompet, terus ada juga ini bantal leher ya Mbak ya. Iya. Terus ini untuk tempat pensil juga ya. Iya, kotak pensil. Kotak pensil banyak sekali, ada dompet juga, terus tas. Ini seperti yang ada di sebelah kanannya Lupita ini ada ini apa, tas ransel ya. Banyak sekali, ada dompet seperti ini juga. Ini dompet make up ya Mbak ya? Itu sebenarnya untuk kotak pensil. Oh, untuk kotak pensil ya. Iya. Iya, tapi memang besar ya. Pewarna terus. Oh iya untuk pewarna. Jadi ini yang apa itu bisa menggunakan ini ya, yang sering melukis ya. Iya. Bisa ini pakai kotak ini ya. Iya. Baik Mbak Evi, ngobrol-ngobrol ini ya tentang berkecimpung di craft ya Mbak Evi ini ya. Dan Mbak Evi ini juga cukup lama berkecimpung di craft ya. Untuk memulainya Mbak, usaha craft ini kapan Mbak Evi? Saya mulai usaha craft itu tahun 2018. 2018 ya. Berarti itu masih single apa sudah? 2018 kebetulan sudah punya anak baru 1 tahun. Tahun 2018 ya mulainya ya. Terus karena awalnya bingung, buatan itu apa pembuatan? Karena bingung mau usaha apa. Terus saya kan dulu suka lihat suka buka-buka Facebook, sosmed gitu, dan saya kebetulan bergabung di Facebook Handicraft. Oh, di Handicraft. AHN waktu itu. Oh, gitu. Asosiasi Handicraft Ngawi. Terus saya kontak adminnya, bergabung. Dan setelah itu saya mulai membuat kerajinan. Buat kerajinan ya. Ini berarti awalnya itu ya Mbak ya, bergabung di waktu pertama kali membuat apa Mbak? Pertama kali saya membuat dompet, pouch gitu. Terus ada juga aksesoris untuk baby kayak bandana. Terus ada juga kunci rambut, terus bros seperti itu. Cuman kurang minat. Terus akhirnya saya mencoba lagi membuat yang lain, dan akhirnya sampai sekarang membuat tas, dompet, ransel dan sebagainya. Iya, berarti awalnya ini ya membuat bandana ya, bandana. Terus ada apa Mbak? Bandana, pouch, iya. Dari kain semua itu ya? Iya, kalau dulu awal-awal saya dari kain perca, dari kain batik, terus saya lapis sama kain keras gitu. Dulu itu saya belinya di Ngawi semua, belum online. Jadi terbatas bahan gitu dulu. Jadi hasilnya pun ya dompet-dompet biasa gitu, belum seperti yang dijual di pasaran, di mall-mall gitu. Jadi akhirnya dengan perkembangan waktu ya Mbak ya. Iya betul. Akhirnya terus ini ya,
Ya, terus mencoba hal baru, membikin apa sesuai cari dengan referensi. anak-anak muda sekarang Iya, seperti betul. apa gitu ya. Dan ini juga kain-kainnya juga banyak ya Mbak ya. Ini Iya. berarti kain-kainnya apa itu untuk bikinin juga memang dari nggak dari Ngawi tapi online ya. Iya, kebanyakan saya beli online di Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor seperti itu. Gitu ya. Iya. Terus untuk ini Mbak apa untuk pembuatannya ini berarti sesuai dengan pesanan juga bisa ya? Iya, bisa. Custom bisa. Kalau saya kadang juga buat stok gitu, terus saya Gitu. dititipkan di toko seperti itu. Di toko ya, Iya. toko Ngawi. Iya, di toko di Ngawi. Ini ya toko apa seperti toko Kerajinan. Iya. atau mungkin toko buku gitu? Toko buku belum. Cuman dulu awal-awal itu dari AHN kalau nggak salah itu ada tawaran titip di Surabaya. Iya. Di CTH kalau nggak salah. Terus saya coba bikin produk yang lebih banyak, saya titipkan di sana dan alhamdulillah laku. Cuman Iya. kalau sekarang memang sudah nggak titip lagi karena nggak tahu, karena kendala transportasi. Kelanda transportasi ya Mbak ya. Iya. Soalnya mungkin lebih mahal gitu ya Iya, transportasinya. kalau harus kirim kan juga mahal juga. Terus kalau harus ngantar jauh ke Surabaya gitu. Jadi sekarang ini ya Mbak Evi jadi online, cukup online aja ya? Ya, online. Online-nya lewat apa saja Mbak untuk online? Di IG ada, di @zona_filopi, di Facebook ada juga Filopi. Terus di TikTok sebenarnya punya, cuman masih sedikit. Oh gitu. Masih kebanyakan TikTok pribadi gitu yang alay-alay. Padahal toko khusus belum ada ya. Padahal sekarang ini loh Mbak, rame dengan Iya. TikTok sampai ini toko-toko besar di Jakarta, di Surabaya, semuanya di Indonesia ya. Ini sampai ini loh. Sampai ikut juga ya. Ikut juga. Kalau nggak gitu kan nanti bisa Live ya? bisa ketinggalan Oh, iya, ya. betul. Jadi memang modelnya sekarang TikTok ya, TikTok. Iya. Untuk Sebenarnya jualan. juga pengen belajar dulu karena kan juga nggak kalau langsung coba gitu masih sepi gitu loh. Pernah coba tapi nggak ada yang nonton kayak gitu kan. Mungkin memang harus konsisten. Cuman masih pengen belajar lagi, siapa tahu nanti dari dinas atau dari apa ada Iya. pelatihan untuk jual live di TikTok Oh seperti gitu itu. ya, ini harapannya ini Sobat Bana, barangkali ini ada yang mendengarkan dari perusahaan mana atau mungkin bisa ini ya untuk melatih Iya. jualan produk di TikTok ya. Iya, betul. Itu mungkin ada pelatihannya, malah alhamdulillah Iya. mungkin. Iya, itu yang Bisa ditunggu-tunggu. masukan ini, memberi masukan ya. Iya. Dan nanti Mbak Evi juga akan membuat ini Sobat Bana, nanti ini loh apa itu bantal leher ya. Iya. Bantal leher gini. Bantal Nanti leher. spesial buat Sobat Bana semuanya. Kayak apa tuh maksudnya membuatnya tuh seperti apa, caranya bagaimana gitu. Iya. Nanti Mbak Evi akan membuat bantal leher gitu ya. Nah ini juga ini loh apa tuh bahannya juga ini ya Mbak, bahannya lembut ya. Tapi ada juga yang keras ada ya. Ada, kalau untuk bantal leher kainnya bermacam-macam, tapi kebanyakan itu yang lembut, teksturnya yang lembut gitu, dan nyaman untuk dipakai. Iya, memang harus lembut Mbak ya. Soalnya Iya. kan untuk leher. Iya, nanti kalau Kalau kasar gini nggak maksudnya nyaman. kan pakai bantal leher atas, begitu bangun malah nggak ini ya, nggak Tengengnya nyaman, ya. tengeng malah gini terus nggak bisa kembali nanti. Iya, betul. Baik Sobat Bana semuanya, pasti tetap gabungan terus ya di ajang Pojok UMKM. Yang ingin tanya-tanya silakan saja, ini disiarkan langsung lewat Facebooknya Bahana FM Ngawi, juga Express Radio visual pertama di Kota Ngawi. Nanti bisa di-download melalui Play Store ya. Jangan lupa di-download melalui Play Store. Nanti ditunggu ya di ajang Pojok UMKM bersama Mbak Evi, ini owner dari Filopi Craft. Temanya aneka kerajinan dari kain. Radio keluarga Anda. Hey semua, coba know how to stay
SCC 1000 miligram asli. Pasti ku butuh SCC 1000. Radikal bebas dan virus bye-bye. Pasti jaga imunku SCC 1000. Segar dingin SCC 1000. Bodyguard tubuh biar gak gampang ngedrop. Vitamin C ya SCC 1000. Radio keluarga Girls, lihat deh, ada store Fresh and Natural. Iya, yuk kesana yuk. Yuk. Wah, ada BT21-nya. Power on. Welcome to FN World. This is Fresh and Natural Special Edition with BT21. Kalian wajib coba. Ada wangi Love Yourself, Yellow in Loop, dan Persona Blush. Mau coba wanginya. Wow, wangi Love Yourself, so sweet abis. Yang yellow in loh. Feel fresh every day. Kalau Persona Blush, wanginya mood booster banget. Nempel terus wanginya. Iya, I love it. Ini Special Edition. Beli sekarang. What? Special edition? Mau. Be fresh, spread your love. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Be fresh, spread your love. Radio keluarga Radio keluarga 104,5 FM Bana Radio. Baik Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, kita balik lagi di ajang Pojok UMKM bersama Mbak Evi. Mbak Evi ini owner dari Filofi Craft ya. Temanya aneka kerajinan dari kain. Yang ingin tanya-tanya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563454545 dan bisa nonton live YouTube-nya Bahana dan bisa juga live Facebook-nya Bahana FM Ngawi ya. Nanti bisa tanya-tanya atau bisa juga melalui X-Space radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Nanti bisa nonton visualnya melalui X-Space Radio, bisa di-download melalui Play Store ya. Dan tentu saja di hari Rabu ini merupakan hari yang sangat menyenangkan dan penuh semangat ya. Harus semangat. Masih di ajang Pojok UMKM. Kita lanjutkan lagi ya Mbak Evi ngobrolan kita mengenai produk-produk dari kain ya. Ini terutama ini banyak sekali, ada kain dari apa Mbak namanya, ini kain yang seperti ini namanya kain apa? Itu kain kulit sintetis. Oh, kulit sintetis. Ya, tapi macamnya ada banyak juga. Oh, berarti kalau kini kalau itu longcam. Oh, longcam gitu ya, longcam. Terus terus ada juga, ini juga kulit sintetis, beda ya? Iya, kulit sintetis juga. Oh, kulit sintetis ya. Lembut ya Mbak ini bahannya ya? Iya, bahannya lembut. Ini gampang, nggak gampang ini ya, nggak gampang jebol ya. Iya. Bisa buat ransel, terus juga dompet ya. Betul. Kalau ini apa itu ini? Dari kanvas. Oh, dari kanvas. Namanya kain kanvas gitu ya? Iya. Ini juga bisa bikin tas juga bisa ya Mbak? Bisa. Terus ini Mbak, untuk orderannya Mbak Evi sendiri tuh kebanyakan pesan yang apa Mbak? Dompet apa tas? Kalau kebanyakan itu tas. Tas ya, tas. Ya, tas ransel, tote bag seperti itu. Ransel, gitu. tote bag, terus ada juga dompet sih. Berarti kebanyakan dari ransel ya Mbak ya? Iya. Ini rangselnya ini juga cantik banget. Iya, ransel anak. Ini ransel anak. Terus untuk yang dewasa bikin nggak Mbak? Bikin juga, tergantung pesanan aja, custom. Oh, tergantung custom ya. Iya. Kalau untuk yang kecil ini, untuk kotak pensil ini harganya berapa? Itu 10.000. 10.000 ya, murah-meriah loh Sobat Bana. Iya. Terus kalau yang ini? Kalau itu 50.000. 50.000 ya. Kalau tas rangselnya? Kalau tas ransel 100.000. 100.000 ya. Berarti macam-macam, nanti tinggal pemesanan modelnya seperti apa bisa ya Mbak? Bisa. Ya? Atau dari parasit gitu bisa? Bisa. Oh gitu, jadi nanti tinggal bahannya bisa pilih sendiri. Gitu, jadi ini menyediakan ini Sobat Bana, bahannya pilih apa, kain atau parasit atau ransel. Memang kalau yang parasit lebih awet ya Mbak ya? Kalau parasit sebenarnya malah lebih cepat.
cepat ini sobek. Oh, cepat Karena sobek. tipis. Oh, iya. karena tipis ya. Iya. Berarti lebih cenderung ke ini ya, Mbak ya. Bagus Kanvas yang itu kanvas. lebih awet, cuman ini cepat apa ya, warnanya tuh cepat memudar gitu. Cepat mudar, Apalagi jadi- kalau sudah dicuci gitu udah warnanya sudah enggak seperti. Mungkin ada tipsnya untuk mencuci, Mbak. Kalau untuk saya ya paling cuci biasa. Kalau enggak ini biasanya sih tas kulit sih. Kalau tas kulit saya cucinya pakai minyak kayu putih. Oh, Cuman minyak kalau kayu putih. ransel memang harus dicuci. Oh, gitu. Iya. Memang harus dicuci ya. Iya. Berarti memang harus benar-benar ini ya. Apa itu perhatian banget Iya. untuk masalah tas ransel ya. Soalnya juga cucinya juga harus. Kadang ada yang nggak pakai sabun juga, ada khusus sabun. iya. Khusus ada ya. Ada khusus untuk sabun. Dan ini Mbak Evi nanti mau praktek bikin bantal. Bantal leher maksudnya. Iya, bantal leher. Bantal leher. Yang dipersiapkan apa saja Mbak nanti Mbak? Ini Mbak. Kalau untuk bantal leher, siapkan dulu alat dan bahannya, kain. Kain ya. Pertama siapkan kain dulu. Kebetulan saya bawa juga ini. Karena saya bawa alat dan bahannya. Pertama siapkan dulu kain. Kainnya ini biasanya yang dipakai untuk bantal leher itu kain seperti ini. Kain velboa namanya. Biasanya Velboa. untuk boneka. Oh, untuk boneka. Iya. Itu berarti belinya di mana Mbak itu? Kalau Ini saya kebetulan belinya di Surabaya, oh di Surabaya. Jadi Iya. memang online apa? online. Online ya. Iya. Di Surabaya ya. Betul. Setelah Velboa namanya Sobat Bana kain. velboa. 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 Oh, velboa. Iya. Untuk bantal leher ini Iya, seperti ini. velboa. Jadi itu nanti mahal Mbak, per meternya berapa? Ini per meter antara 35 sampai 40. Oh, per meternya Iya. ya. Ya mahal juga ya. Iya. Biasanya jadi 4. Oh, jadi 4 Iya, bantal jadi 4 leher bantal. ya. Terus nanti di model terus ada polanya Mbak? Ada. Biasanya saya pakai pola ini. Ini pun polanya selain saya cari referensi, saya bikin sendiri gitu. Kira-kira yang enak seperti apa gitu tuh saya cetak sendiri. Oh, dicetak Iya. sendiri ini seperti coba kameranya sini Mbak, coba dilihatkan. Maaf tapi ini sudah lecek. Enggak apa-apa. Seperti ini polanya. Nah, itu terus akhirnya nanti di ini ya, diplekan Iya. di kainnya. Jadi nanti dari kain ini Kainnya, kebetulan kainnya sudah saya sesuaikan ukuran. Jadi nanti tinggal dilipat 2 aja seperti ini. Oh, dilipat Iya, 2 Sobat dilipat 2. Bana. Kemudian tinggal ditempelkan polanya seperti ini. Dilipat 2. Iya, tempelkan pola. Tapi dari pola harus ada kira-kira 1 cm dari polanya. Oh, 1 senti Iya, itu nanti dari untuk pola kampuhnya. Sobat Bana. Iya. Iya. Jadi pola ini belum termasuk kampuh. Oh, gitu. Ya, jadi nanti setelah sudah dicetak, sudah di gambar ya polanya, tinggal digunting. Tapi sebelum digunting, kita sematkan dulu jarum pentul seperti ini. Ini saya sudah Iya, persiapkan dari persiapkan rumah jarum ya. pentul ya. Ya, seperti ini. Terus Digunting. digunting ya Mbak ya. Digunting dari polanya itu 1 cm. Ini 1 untuk meter. kampuhnya. Gitu. Kenapa harus sematkan jarum pentul? Ini supaya nanti kainnya nggak bergeser. Jadi Ya, siapkan jarum pentul mempermudah dalam untuk menjahit. mempermudah ya Mbak Iya. ya. Biar nggak bergeser-geser ya Mbak kainnya. Betul, betul. Nanti tinggal kalau sudah digunting seperti ini, tinggal dijahit. Dijahitnya pun biasa kita ngikutin aja dari polanya, garis pola. Garis pola ya. Yang tadi digambar tadi ya. Iya. Harus ngikuti garis pola. Gitu, garis pola. Tapi nanti perlu diperhatikan kira-kira 7 atau 10 cm dibiarkan jangan dijahit. Ini nanti gunanya untuk membalik untuk membalik kain dan kain. mengisi dakronnya. Oh gitu. Gitu. Setelah dijahit Setelah terus jahit, kemudian nanti dibalik. dibalik ya Mbak Iya. ya. Oh dibalik. Dibalik, setelah dibalik kemudian diisi dakron. dakron. Biasanya untuk satu bantal ini membutuhkan 200 sampai 250 gitu. Oh dakron ya. Ya, Butuh gram. seperempat ya berarti. Ya, seperempat. Seperempat Ya, gram ini sebenarnya Sobat sih- Bana. Sebenarnya sih tergantung keinginan. Cuman kalau untuk bantal leher kan kebanyakan itu lebih ini ya, biar nyamannya itu nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek gitu. Jadi nanti kita sesuaikan aja seperti itu. Biasanya sih dari 200 sampai 250 gram. Jadi kalau misalkan beli 1 kilo itu untuk 5 atau 4 atau 5 4 atau 5. bantal. Iya.
1 kilonya berapa Mbak untuk dakron? Kalau dakron lumayan mahal, sekitar 45.000. Oh ya mahal. Di Ngawi juga ya. ada 45.000. Di Ngawi ada kesudahan dakron. Iya ada. Gitu. Di toko apa Mbak itu? Argentina. Biasanya gitu. saya beli di Argentina. Gitu. Untuk Berarti keperluan jahit ya. Untuk jahit ya dakron Iya. itu ya. Iya. Itu kalau dakron itu bisa untuk bantal juga bisa ya? Bisa. Berarti kalau untuk bikin bantal tuh kain apa Mbak? Tadi juga Kalau bisa. boa bisa. Heeh. Bisa. Balboa juga bisa ya Mbak? Soalnya Bisa. kan lembut ya. Iya. Heeh. Ini untuk biasanya kan bantal sofa seperti itu bisa, atau mungkin bantal-bantal yang bentuknya cinta atau bentuk bulan atau bunga gitu, biasanya pakainya kain seperti ini. Oh gitu. Iya. Terus gini Mbak, terus akhirnya kalau misalkan Mbak untuk aksesoris gimana Mbak? Untuk nempelkan? Oh, ya, kan bisa. itu kan setelah diisi dakron kan? Iya. Diisi Kalau dakron. untuk aksesoris kan biasanya itu bordir ya. Kalau bordir kita bordir dulu kainnya, Oh, gitu. baru nanti proses pembuatannya Oh, gitu. dibordir Jadi dulu lebih awal. berarti ya di Iya. awal berarti kan kayak yang dijual-jual itu kan ini ya Mbak ya, maksudnya Ada kan tulisannya ya. ada tulisannya Custom, apa, iya. customnya terus seperti apa tuh kadang untuk olahraga apa, Ya, kadang sepak bola, dibangkang apa gitu ya. sepak bola terus Iya. apa gitu, terus ada mungkin ada yang Winnie the Pooh gitu ya. Iya. Berarti ini dulu gambarnya Winnie the Pooh ditaruh Iya. di kainnya. Sebenarnya kalau mau ditempel bisa juga, tapi kan kurang rapi ya kalau misalkan nempelnya setelah barang jadi gitu kan kurang rapi. Jadi lebih baiknya kainnya dulu ya. Iya, sebelum diisi Sebelum dakron, diisi gitu, sebelum dakron. dijahit gitu sudah dibikin misalkan bordir atau ditambah aksesoris bunga atau apa gitu. Iya. Terus ini Mbak kan diisi dakron Mbak, supaya nggak kelihatan kan dimasukkan nggak setelah ini jadi kan dimasukkan Iya, dimasuki dakron kan. Terus gimana Mbak biar nggak kelihatan? Gak kelihatan jahitan ya. Ah. Biasanya itu dijahit sembunyi, seperti menjahit celana jeans yang robek itu. Celana jeans biasanya kan kebuka gitu kan jahitannya. Nah itu supaya nanti hasilnya tidak seperti jahit, itu ada teknik jahit sembunyi namanya. Oh, teknik jahit sembunyi. Iya. Wah, itu saya biasanya di mana Mbak? Ditaruh di tengah apa? Kalau untuk pemula biasanya di atas. Oh, Itu di untuk atas. mempermudah pada saat menjahit sembunyi. Tapi kalau sudah expert, sudah biasa bikin, itu biasanya di dalam. Di dalam yang lengkungannya ini. Oh, gitu. Jadi nggak kelihatan. Kalau di luar kan agak kelihatan. Kalau di bagian atas ini kan mungkin nanti bisa kelihatan kan. Kelihatan kayak nggak rapi gitu, beda. Nah gitu. Cuman kalau untuk supaya tidak terlihat itu di bagian lengkungan bawah. Oh, lengkungan yang Iya, bawah tapi ini. lebih agak sulit pada saat menjahit sembunyinya. Oh, agak sulit ini. Iya. Memang agak sulit ini sobat Bana kalau disembunyikan di sini ya. Iya. Jahitnya gimana ini? Iya. Kalau sudah ahli sih nggak apa-apa ya. Iya. Kalau nggak ahli, waduh kayak seperti saya, aduh gimana jahitnya bingung ya. Dan di Iya. atas ini ya Mbak ya. Ini kita di atas ini ya. Iya, itu di atas. Terus untuk berapa senti Mbak untuk memasukkan Kalau saya biasanya 7 sampai 10. Biasanya 7 cm sih. oh 7 senti ya. Tapi Terus jangan untuk lupa memasukkan sembunyi- dakronnya pakai apa? Pakai kayu Biasa, apa? langsung pakai tangan aja. Oh, pakai tangan Cuma aja. nanti sebelum dakronnya dimasukkan, biasanya saya mengurai dakronnya dulu. Itu alasan untuk apa? Supaya dakronnya nggak menggumpal. Jadi nanti empuknya itu merata. Oh diawul-awul ya? Iya. Bahasa Jawanya sobat Bana tuh diawul-awul ya. Iya. Di awal-awal. Iya. Lah ya, itu dia diurai atau diawul-awul gitu ya. Iya. Berarti kayak ini Mbak bikin mie goreng kan Iya. harus diurai dulu Iya, kan biar betul. nggak lengket banget. Iya. Seperti itu ya. Iya. Terus selain dakron nggak bisa ya Mbak ya diisi apa lagi nggak? Kapas bisa. Oh kapas misalnya kan kayak sekarang model yang itu kan kapas randu. Ya, itu Randu. bisa. Atau misalkan punya kain-kain perca yang sudah digunting kecil-kecil gitu dimasukkan juga bisa. Oh bisa Iya. ya. Jadi Kalau untuk memanfaatkan. misalkan untuk belajar gitu aja kan bisa memanfaatkan barang-barang yang ada dulu gitu Ya, tanpa membeli. nanti misalkan untuk belajar nanti bisa Ya. memakai Kain kain yang perca ada, ini ya. sobat Bana. Jadinya memang apa itu bisa nanti ya Ya. bisa belajar. Iya, Tadi bisa belajar. nanti kalau udah lihai sudah Baru. pandai baru nanti Beli memakai bahan-bahan yang beli biasanya bahan-bahannya digunakan. biasa yang digunakan ini Iya. sobat Bana ya. Terus Jadi kalau misalkan tidak punya mesin jahit pun juga bisa Oh, manual. bisa. Oh, Jadi gitu. jahit manual aja. Biasanya kalau itu pakai jahitan tikam jejak. Jadi nanti hasilnya seperti mesin jahit. Gitu. gitu Mbak. Itu
pakai apa jarumnya khusus Mbak? Biasa, jarumnya biasa seperti kita menjahit biasa, cuma nanti tekniknya pakai tikam jejak. Tikam jejak itu kalau menjahit jadi ada hitungannya, maju 2 langkah, mundur 1 langkah gitu. Maju kena, mundur kena. Ya, atau maju 1 senti, mundurnya setengah senti. Oh gitu. Iya. Jadi ada tekniknya sendiri. Iya, Ternyata betul. Sobat Bana berarti Iya. gini ya, majunya 1 senti misal. misalkan ya jahit ya, maju 1 1 senti, mundur setengah senti. mundur setengah senti, Nanti terus maju lagi 1 senti, mundur setengah senti. Jadi kayak terus berkaitan gitu. Oh, Jadi gitu. nanti hasilnya itu beda sama telusur cuma Jelujuri. jelujur itu loh. Nah jelujuri, kalau ya. itu kan nanti hasilnya itu kayak seperti terbuka gitu loh, nggak rapat. Tapi kalau pakai tikam jejak itu hasilnya seperti mesin jahit, jadi rapat. Oh, rapat Gitu, ya Mbak ya. Tapi iya. cuma lama ya Mbak ya. Iya lama, lebih cepat pakai mesin jahit. Maret gitu aja lah itu. Iya. Rekam jejak itu waduh. Iya. Bikinnya kan. Iya. Tapi kalau misalkan nggak ada kerjaan lain gitu Iya. nggak apa-apa tuh daripada Iya. melamun Kalau di rumah nggak punya nonton mesin, YouTube. di rumah biasanya. Nah ini Sobat nggak Bana punya kalau mesin. nggak punya mesin Iya. untuk bikin bantal leher itu bisa menggunakan rekam jahit tangan, tangan dengan tikam jejak. rekam jejak. Bisa ada di YouTube ada ya? Ada, banyak. Nah itu nanti bisa belajar di YouTube ya. Iya. Seperti apa rekam jejak itu. Iya, tikam jejak. Terus habis itu setelah jadi terus langsung ini Mbak ya ditutup. Terus Ya. sudah jadi ya. Terus langsung di packing aja. Di baking aja ya ini Iya. ya ini sudah jadi ini ya warnanya merah, cantik juga warna merah ya Mbak ya. Iya. Berarti kalau Mbak Evi ya, jualannya biasanya kalau bantal gini, bantal leher berapa? Biasanya dijual 35. Itu Kalau- yang polos apa ada anu ya Mbak? Ada gambar-gambarnya gitu Mbak? Kalau polos sih dari 30. Kalau ada gambarnya, ada bordirnya gitu 35. seperti Gitu. itu. Ada juga ya, jadi jual yang polos juga Polos, ada, iya. terus yang ada gambarnya juga Ya, ada. kalau Mbak misal custom bordir tulisan apa gitu, pesennya banyak itu bisa. Evi. Oh bisa, Iya. ini bisa melalui Mbak Evi ya Iya. kalau bantal leher ini ya. Misalkan seragam warna merah atau warna biru atau warna Iya. putih gitu bisa ya. Satu base Satu base Berarti- sama. satu base pakai anu apa? Kaos sama ini sama. Kaos sama. Sama Terus bantal tasnya leher juga sama ya bisa Ya pesan bisa. Mbak Evi. Bisa. Tasnya di bordir, di sablon bisa. Bisa ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak Evi juga ini Mbak apa bisa bordir juga? Enggak, kalau saya biasanya bordir di kadang teman UKM gitu. Tapi memang ini ya apa untuk bordirnya nggak bisa ya. Jadi memang Enggak bisa, enggak punya mesin bordir. soalnya ada khusus Ya, mesin bordir sendiri ya Mbak ya. iya. Kalau untuk sablon bisa Mbak Evi. Sablon juga enggak bisa, cuman lebih mudah itu biasanya saya pesan stiker sablon. Jadi nanti pengerjaannya bisa di rumah sambil disetrika seperti itu. Oh stiker sablon ya Iya. namanya ya itu ya Mbak. Iya. Tapi ini untuk apa itu stiker sablonnya itu gimana Mbak? Maksudnya bisa anu nggak? Kalau dicuci bisa hilang nggak? Enggak hilang. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Oh ada stiker sablon Iya, ternyata khusus. ada juga ya. Iya. Itu dari ini, maksudnya dari kaos apa? Kalau sablonnya seperti sablon biasa itu kayak cat gitu, cuma kan sudah jadi stiker. Nah, itu nanti kita tinggal tempel, kemudian disetrika gitu aja. Berarti untuk kaos terus Bisa, untuk iya. apa Mbak? Untuk tas, Baju tas bisa iya. juga ya. Untuk kain sih sebenarnya untuk kain, cuman saya nyoba di kanvas, nyoba di ke kain-kain biasa saya gunakan tuh bisa. Gitu. Kalau untuk kulit saya belum pernah mencoba. Belum Kalau mencoba. untuk kulit, kendalanya kalau kulit itu kan semakin lama disetrika nanti takutnya kulitnya ikut terbakar gitu. Ya baik. Ini ada yang bertanya via WA Bahana di 085634545455 dari Mbak Nani yang ada di Ngawi mau tanya ini Mbak Evi mau tanya untuk membuat tas lebih sulit mana bikin tas dari kain sama kulit. Terima kasih Mbak Nani udah gabung di ajang Pojok MKM. Gimana Mbak? Untuk lebih sulit kulit karena Kulit, kulit ya? kan cenderung tebal. Nah itu sebenarnya bisa diakali pakai jarum yang lebih tebal. Cuman kan lebih ngoyo daripada kain biasa gitu. Gitu. Ya, Memang kalau berarti kok lebih mahal kulit ya, Iya. otomatis ya memang ya. Jadi lebih
Lebih apa Mbak? Tebal kulit. Tebal. Itu untuk mesinnya apa ada sendiri Mbak? Misalkan Mesinnya, untuk tebal gitu. Itu tergantung jarumnya aja. Semakin tebal bahan, jarumnya semakin tambah ukurannya. Misalkan kalau saya biasanya pakai ukuran 16. 16 21 Gitu ya. Jadinya memang ini ya Mbak ya. Jadi ada apa itu? Jarumnya yang diganti ya berarti Iya, ya. jarum dan sepatu sih biasanya. Kalau kulit itu kan cenderung licin, dan itu biasanya pakai sepatunya teflon seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk bisa mesin jahitnya ya Mbak diganti-ganti. ya. Kalau untuk mesin jahit biasanya saya mesin jahit industri high speed. Oh, high speed Iya, ya. yang industri itu, yang Jadi- merek tipikal, terus Juki itu. Gitu. Jadi memang untuk khusus ini ya Mbak ya, untuk industri ya Iya, jadinya ya. Jadi iya. apa itu kalau mesin jahit biasa nggak bisa ya? Mungkin bisa, tapi agak ngoyo. Oh, agak ngoyo. Iya. Yang hitam itu. Yang hitam biasa tuh Mbak. Bisa. Bisa ya. Bisa juga. Nah, ini sekarang mengenai ini Mbak omset Mbak Evi sendiri itu. Iya. Untuk karyawannya ada berapa orang Mbak? Kalau untuk karyawan saya ada 2. Cuma nanti kalau pas ada pesanan banyak gitu, saya biasanya minta tolong sama tetangga-tetangga saya yang bisa jahit gitu, terus dibawa ke rumah. Oh, Seperti dibawa itu. ke rumah. Iya. Berarti ada berapa jumlah kadang kalau pesanan banyak gitu? Ya biasanya 3, terus sama saya 4 gitu. Oh gitu, empat orang ya Iya, biasanya 4 ya, orang. 4 orang ya untuk mengerjakan ada pesanan banyak ya. Iya. Terus kebanyakan itu yang pesan apa Mbak? Yang misalkan paling banyak gitu ada seragam gitu ada pernah? Kalau seragam saya belum, untuk pakaian saya belum pernah nyoba. Cuman ya paling ransel gitu untuk Oh, ransel. latihan atau untuk acara apa seperti itu. Ransel, tas, ya, dompet, Oh ransel, tas, Iya. dompet ya. untuk souvenir. seperti Untuk itu. souvenir Iya. ya Mbak ya. Iya. Pernah juga untuk souvenir untuk pernikahan Pernikahan, gitu iya. pernah ya Mbak Iya. ya. Pesanannya alhamdulillah ya berarti ya. Apalagi kalau musim apa? Pengantin pengantin, gini ya. iya. Dari kantor-kantor gitu juga ada yang pesan ya Mbak? Ya ada. Dari dinas-dinas gitu biasanya untuk pelatihan-pelatihan. Gitu. Jadi memang ada ya pesanan ya Mbak Iya. ya. Nah, Mbak Evi untuk omset sendiri Mbak berapa sih Mbak? Sekitar berapa ini? Saya kalau untuk omsetnya sendiri nggak bisa dipastikan, paling rata-rata ya kadang 5 gitu. Kadang juga sama sekali nggak dapat pernah. Terus kadang 10 juga pernah. Itu tergantung pesanan aja. Tergantung pesanan ya. Iya. Terus kayak seperti sekarang ini gimana? Kalau ini Bulan- kayaknya lagi turun ini. Ya turun ya. Iya. Soalnya tapi juga ada yang pesan tapi Ada. cuma turun ya Mbak ya. Iya. Ya. Baik, ini ada yang bertanya lagi via Bahana di 085634545545. Mbak Evi mau tanya, Iya. untuk harga dompet yang kulit itu harganya berapa? Untuk yang kuning ini ya. Coba dilihatkan tadi kan ada. Ini saya jual juga di Galeri Serena. Kalau ada yang tahu di Galeri Serena ini 35.000. Oh ini ini, seperti itu ya Mbak ya. Ini alhamdulillah awet, saya juga pakai. Saya bawa kemana-mana gitu. Alhamdulillah nggak sobek, maksudnya nggak jebol, dan Gitu ya. kulitnya juga masih bagus gitu, nggak pudar. Nggak pudar ya Mbak ya kulitnya Iya. ya. Jadi memang beda misalkan Beda, ada loh Mbak beli online. Saya jadi beli online itu ini kulitnya jadi ini apa tuh? Apa itu kulitnya? Ini ya ngelupas ya. Ngelupas. Oh iya, biasanya itu Apa Mbak itu? Kenapa Mbak kok bisa karena ngelupas? memang kualitas dari bahannya yang kurang baik bisa. Terus kadang jarang dipakai juga, justru malah cepet rusak juga bisa. Pernah saya juga beli sepatu, Iya. ya enggak saya pokoknya Beli ya aja. belinya mahal lah. Pokoknya itu di toko yang mahal, yang maksudnya toko-toko yang di kota besar lah Iya. maksudnya. Itu kan maksudnya kan di eman-eman maksudnya Iya. kan. Maksudnya kan dipakai kalau pas ada keperluan Iya. kemana kondangan gitu kan. Setelah dibuka beberapa Ngelupas ya, kelupas semua rusak. Iya, Itu seperti memang itu. kenapa ya Mbak itu? Kok ada kayak apa itu? Jamur ya. Jamur apa itu? Berarti memang kalau sepatu harus ada ini ya Mbak ya? Ada perawatan Ada khusus, perawatan. Mungkin iya. ada kayak kapur Iya. barus itu ada. Kabar barus atau enggak, saya lupa namanya, seperti apa itu, untuk anti jamur itu. Ada ya Mbak ya? Lembab, iya, untuk melembabkan Oh. apa ya, anti lembab itu. Anti lembab ya? Silika, gel Oh, silika. silika itu biasanya. Silika tapi ada yang makanan, ada yang Iya, ada yang untuk tas, untuk sepatu ya. iya. Itu biar awet ya Mbak ya? Iya, Ditaruh di betul. situ ya, Iya, silika ya. oh. Jadi
Sobat Bana salah satu trik untuk supaya Iya. bisa biar Ya, awet. sering dipakai aja. Tapi emang saya beli juga ini dari Magetan itu awet loh Mbak sampai Itu sekarang. kulit Padahal asli. itu dari Kalau dari zaman dulu. memang kulit asli kebanyakan ya. Awet ya? Iya, Itu itu sepatu awet. itu Iya. mungkin apa itu namanya renget ya? Renget nggak terdas maka Iya, di iya. kulit. Iya. Kali kalau kulit sintetis Iya, ini itu ya cepat. ya. Ah. Terus ini Mbak mungkin ada tips untuk perawatan kulit apa dompet kulit atau Dompet kulit, ya. atau mungkin tas ya mungkin buat Sobat Bana. Kalau saya untuk dompet, untuk tas, misalnya untuk ransel gitu, biasanya saya setelah memakai gitu saya bersihkan aja gitu debu-debunya gitu. Pakai tisu basah biasanya saya. Oh pakai tisu Iya, basah. kalau yang nggak terlalu bandel gitu pakai tisu basah gitu. Jadi setelah dipakai atau sebelum mau dipakai itu dibersihkan dulu saja supaya lebih awet kebersihannya gitu. Oh pakai tisu basah berarti. Iya, pakai tisu basah. Kalau untuk kulit sintetis gitu pakai baby oil atau pakai apa itu minyak kayu putih gitu biasanya. Gitu ya. Seperti ini ya. Kita termasuk Ya kulit. kulit sintetis Iya, kan seperti iya. ini ya. Ini kan bahannya juga lembut ya Mbak ya. Iya Ini banyak. kayak ada yang kursi juga bisa ya dibikin ini kayak kursi Iya. bahan dari kursi. Iya, ada yang dari sofa, kursi sofa itu kan. Ya itu seperti namanya sofa. kulit Oscar. Oh kulit Oscar. Ya, biasanya saya juga pakai kulit itu. Awet ya Mbak juga ya nih ya. Ya, Terus selain dompet, terus bantal leher, terus ransel, apalagi Mbak? Saya pernah beli juga Mbak Evi bikin masker ya. oh iya ya masker. Masker. Itu dulu pas masih zamannya corona itu kan masker lagi ini ya lagi booming-boomingnya itu saya bikin masker mulai dari masker kain biasa sampai masker kain hias dulu itu. Oh, gitu. Alhamdulillah ramai banget. Jadi memang ini ya Mbak ya, lumayan juga ya. Iya, Jadi memanfaatkan peluang. memanfaatkan peluang. Iya. Bikin masker juga, terus untuk aksesoris bikin nggak Mbak? Bikin. Kalau Seperti dulu, apa itu? Untuk ya jepit. jepitan. Ya dulu justru Jepitan awal-awal untuk itu masker saya itu? lebih suka bikinnya seperti itu. Sebelum kebanyakan bikin tas gitu tuh saya bikinnya ya jepit rambut, dihias gitu kan. Terus ada tali kucir gitu dihias, terus bandana. Terus ada lagi bros bunga dari pita gitu dulu. Sebelum saya bikin tas-tas ini saya dulu bikinnya seperti itu. Gitu ya. Jadi Iya. memang ini ya Mbak ada awalnya Iya. bikin aksesoris itu berkembang jadi tas ya Mbak ya. Ya. Nah, mungkin ada yang ini Mbak disampaikan buat Sobat Bana semuanya nih mengenai aneka kerajinan dari kain ya sesuai temanya ini Mbak. Mungkin ada yang disampaikan Mbak Evi. Ya, halo Sobat Bahana. Sedikit yang saya sampaikan di sini apabila Sobat Bahana saat ini sudah memulai usaha, misalkan khususnya di kerajinan ya. Apabila sudah memiliki usaha, itu sebaiknya dilakukan secara konsisten dan jangan sering-sering pindah-pindah gitu. Maksudnya lebih baik jalani dulu satu dengan baik semaksimal mungkin. Karena untuk kesuksesan itu kan nggak langsung datang tiba-tiba ya. Jadi kita harus jatuh bangun dulu, harus berdarah-darah dulu mungkin supaya bisa nanti sukses di kemudian hari. Dan saya yakin semuanya itu ada masanya, ada masa di mana nanti usahanya turun, naik, itu kan hal biasa. Yang penting apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Iya, Seperti baik. itu. Dan mungkin ada yang disampaikan untuk menghubungi Mbak Evi untuk media sosialnya. Ya, kalau sahabat Bahana ingin pesen tas kepada saya bisa menghubungi saya di nomor WA 0858 0655 3531 atau di IG saya @zona_filopi atau di Facebook saya Evi Filopi, di TikTok juga ada Filopi. Sebenarnya saya di marketplace juga ada, cuman ya kendalanya belum ada transaksi gitu. Ya nanti lama-lama kan ada transaksi. Ya, Mbak. memang harus konsisten ya. Konsisten itu ya memang Iya. ya. Baik, terima kasih Mbak Evi kedatangannya di Radio Bana FM Ngawi, juga cukup banyak menginspirasi banyak orang ya, dan Iya, terima sukses juga buat Galeri Serena. Iya. Galeri Serena yang sudah memfasilitasi Iya. juga ini ya Mbak ya untuk para Iya, betul UMKM sekali. di Ngawi. Iya. Ada craft, juga ada makanan gitu Iya. ya. Soalnya juga
apa itu? Saya juga titip di sana di Iya. Galeri Serena. Buat Bu Ketuanya juga. Buat anggota Serena juga selamat sore ya. Ini buat semuanya. Buat Bu Ketua, Bu Elo. Iya. Selamat sore. Baik Mbak Evi, terima kasih kedatangannya di Radio Ban FM. Mudah-mudahan usahanya lancar dan sukses. Amin, terima kasih doanya Kak. Baik Sobat Tuna semuanya, dengan tadi kita ngobrol seru dengan Mbak Evi, owner dari Filopi Craft ya, temanya aneka kerajinan dari kain. Dan Luvita Bana akan segera pamit undur ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio keluarga.